Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan. Lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati kau tahu. Kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita saudara. Selamat datang, selamat bergabung untuk beribadah pada pagi hari ini saudara. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita satu dalam doa. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang di tempat ini Tuhan, karena kami tahu kami hidup, kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Karena itu kami hadir di tempat ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu akan hadirat Tuhan, penuhi setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap
kami yang hadir pagi hari ini akan terima lawatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menyembah dan memuji-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami erat Tuhan. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Katakan Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Kami rindu Tuhan tinggal dekat-Mu Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Katakan Engkau terang, Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Mari sama-sama nyatakan dengan imanmu saudara. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafas, lebih dari nafasku Bapa, kami perlu kasih-Mu Tuhan, perlukan kasih-Mu Bapa. Pegang tangan kami Tuhan, ya Bapa, untuk selamanya. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Bapa, pegang tanganku, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang, Engkau terang yang membuat kami melihat Tuhan, yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan angkat suaramu. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidup kami Tuhan. Mari nyatakan lebih dari nafasku kami perlukan. Perlukan kasih-Mu Bapa,
nyatakan pujian ini, katakan lebih dari nafasku Bapa. Terima kasih. Lebih dari nafas kami, lebih dari nafas kami. Terima kasih Tuhan, ku perlukan kasih-Mu. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan lebih dari nafasku Bapa, kami perlu kasih-Mu Tuhan, sungguh kami perlu kasih-Mu, berjalan di sampingku Bapa. Tuhan, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan sama-sama, pegang tangan kami, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Pegang erat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada sesuatu yang membuat kami tenang dan menikmati kecuali kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Rumah-Mu itulah yang memikat hati kami. Di rumah-Mu lah tersedia makanan, perlindungan dan penjagaan. Di rumah-Mu lah kami mendapatkan kekuatan dan perlindungan. Tuhan, Kau tolong setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Mereka yang di dalam kelelahan, keletihan, beban yang berat, masalah, persoalan, tantangan. Biar hari ini Tuhan, Engkau menyajikan hidangan di rumah-Mu ini.
Walaupun di kiri kanan musuh kami, di sekitar kami mereka mulai ingin menjatuhkan kami, tetapi Engkau yang akan meneguhkan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kesembuhan, pertolongan kepada setiap kami di tempat ini. Bukankah hidup kami ini adalah rumah-Mu? Sehingga Tuhan hari ini, biar mujizat itu juga ada di dalam kehidupan kami. Karena hidup kami adalah mujizat itu juga. Karena Engkau menciptakan dan Engkau ada di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau di zaman dahulu, yaitu ketika perjanjian lama, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Daud? Dia menyertai Daud dan Daud memakai tongkatnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhan tidak menyertai Daud secara fisik maupun secara yang lainnya, tetapi tongkat itulah yang menggambarkannya bahwa Tuhan menyertai dia. Di zaman Musa juga sama, ketika Tuhan memanggil Musa dan Tuhan mengutus Musa dan Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, katanya. Lemparkan itu ke tanah. Waktu dilemparkan menjadi ular. Itulah mujizat. Itulah supranatural. Apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang ada pun bisa dirubah dan bisa menjadi tidak ada. Karena dia adalah Tuhan, Sang Firman itu. Kemudian Musa takut dan Tuhan berkata, jangan takut, pegang ekornya. Walaupun itu mujizat supranatural, walaupun itu pun tongkat asalnya, tetap tidak boleh bermain-main dengan apa yang sudah Tuhan rubah. Sehingga dipeganglah ekornya dan kembali menjadi tongkat. Kenapa Tuhan tidak suruh Musa pegang kepalanya? Saudara, supaya kita tidak belajar untuk mencobai Tuhan. Dengan mujizat terus kita merasa, oh mujizat aman. Terus kita mengandalkan mujizat, bukan mengandalkan Tuhan, saudara. Itulah yang terjadi dalam hidup kita kerap kali. Kalau kita dapat mujizat, saudara, apapun yang kita lihat, janganlah itu yang menjatuhkan kita. Janganlah itu membuat kita bahaya dan mundur dari Tuhan. Atau menjadi sibuk. Tetapi tetaplah saudara, kita harus cari yang aman, yaitu diam di rumah Tuhan. Dengar firman-Nya terus. Dan kemudian apa yang terjadi? Kata Tuhan, masukkan tanganmu ke dalam saku. Dimasukkan ke dalam saku, keluarkan menjadi kusta putih. Musa takut. Tuhan berkata, masukkan kembali, masukkan. Keluarkan menjadi pulih. Bagi Tuhan itu menjadi sakit dan menjadi sembuh itu terlalu mudah. Tapi kerap kali kita ini mencobai Tuhan, saudara. Ketika kita sehat, menjauhkan diri dari Tuhan, kita tidak pernah mencari firman-Nya. Ketika kita mulai ada sesuatu, oh aku percaya ada Tuhan, gak takut sudah tak doakan apa saja aku bisa lakukan. Itu mencobai Tuhan. Contohnya kalau mama COVID, oh aku anak Tuhan, gak takut kok. Tapi saudara masuk, saudara gak berwaspada, itu mencobai Tuhan. Dan tidak sedikit orang mencobai Tuhan di dalam hal mujizat juga. Contoh-contoh jelas yang pernah mencobai Tuhan adalah iblis. Dia memakai firman juga mencobai Tuhan. Dan kita tidak pernah mencobai Tuhan dengan ayat-ayat untuk menantang Tuhan. Tetapi kerap kali kita mencobai Tuhan melalui saudara hal-hal yang tadi yang saya katakan itu. Kemudian Tuhan menyertai Musa di Mesir sampai keluar. Ketika di depan ada laut, Tuhan berkata, apa di tanganmu? Tongkat angkat. Maka laut terbelah jadi dua. Tongkat ini yang menyertai, karena inilah tanda yang Tuhan menyertai dia. Kemudian waktu di padang gurun, Tuhan kirim mana? Ada tiang awan, tiang api. Dan kemudian kita tahu bahwa Yesus itu berkata, bahwa akulah mana dari surga. Jadi Tuhan tidak menyertai secara fisik. Saudara.
Dia cuma berupa panah saja. Tiang awan, tiang api itu menggambarkan penyertaan Roh Kudus juga. Tapi masih semua simbol gambar. Tetapi tidak dengan zaman sekarang. Allah tidak memberikan tongkat kepada kita. Tidak memberikan tanda-tanda mujizat dalam hidup kita. Seperti Musa. Walaupun kita diutus. Tetapi dia ada di dalam diri kita. Bahkan Roh Kudus bukan tiang awan, tiang api yang membuat kita melihat penyertaannya. Tetapi dia ada di dalam hidup kita. Sebab itu kalau iman kita lemah, kita tidak akan pernah melihat itu. Di perjanjian lama orang tidak perlu punya iman yang kuat. Karena mereka bisa melihat tiang awan, tiang api. Mereka tidak perlu punya iman yang kuat. Karena mereka tahu mana itu turun dari surga. Mereka tidak perlu punya iman yang kuat. Karena mereka tahu ada Musa dan tongkatnya. Tapi di zaman sekarang kita butuh iman yang kuat. Iman yang bersandar kepada Tuhan. Karena kita tidak melihat secara fisik. Nah, namun yang hebat itu ada di dalam kita. Bukan mana yang kelihatan, tetapi dia ada di dalam diri kita. Bukan tiang awan, tiang api yang menghebohkan. Mungkin kalau kita ada tiang awan, tiang api di sini, saya kira seluruh Surabaya kumpul semuanya. Tetapi yang lebih dari tiang awan, tiang api, Roh Tuhan ada pada dirimu. Sebab itu kita butuh kekuatan Tuhan. Saudara, hari ini yang menyertai kita adalah Tuhan. Sebab itu saudara, kita lihat di dalam firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 9 sampai dengan 12. Apa yang Tuhan Yesus katakan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Saudara tahu pintu, tidak mungkin saudara bisa masuk kalau tidak ada pintu. Di dalam kehidupan kita ada pintu gerbang. Saudara, zaman dahulu. Supaya orang waktu masuk pintu gerbang, mereka terlindungi dari musuh. Mereka masuk lagi pintu kota. Mereka masuk, mereka di dalam perlindungan kota. Mereka masuk dalam rumah, ada perlindungan di dalam rumah. Mereka masuk di dalam kamarnya, ada kamar pribadi. Dan Tuhan ingin mulai dari depan sampai di akhir. Dia adalah pintu dalam hidupmu. Katakan amin dulu. Yang menjadi benteng pertolonganmu. Yang menjadi kota kehidupanmu. Yang menjadi rumah tempat engkau berteduh. Dan yang menjadi kamar rahasia. Yaitu hatimu. Sebab itu Tuhan berkata. Jika engkau berdoa. Masuklah dalam kamarmu. Kuncilah pintunya. Karena Tuhan ada di situ juga. Ketika engkau melangkah ke kota. Ketika engkau menghadapi musuh. Apapun juga. Dia ada bersama dengan kamu. Bahkan sampai di dalam hatimu. Dia ada di dalam dirimu. Sebab dikatakan bahwa dia adalah gembala. Dia bukan saudara yang membunuh, yang membinasakan seperti iblis. Tapi dia menuntun kepada kita. Kepada keselamatan. Kita lihat ayat yang terus selanjutnya. 10, 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dia datang pertama supaya kita punya hidup. Amin. Hidup inilah saudara yang menjadi berkat kemanapun kita ada. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Kita nggak usah bingung berkat kiri kanan. Kita nggak usah ngejar kiri kanan. Kita nggak usah minta tolong orang kiri kanan. Kemanapun kita pergi, dia ada di dalam diri kita. Musa mengeluarkan tangannya. Saudara, terjadi sesuatu. Melemparkan tongkatnya, terjadi sesuatu. Tetapi ini Tuhan di dalam diri kita. Seluruh anggota tubuh kita adalah senjata Tuhan juga. Sebab itu saudara, kita harus sadar hari ini. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau kita cuma ngomong Tuhan seperti itu, kita seperti ini. Atau minta tanda mujizat baru ku tahu. Sekarang tidak seperti itu. Saudara, bahwa Tuhan ada dalam diri kita yang luar biasa. Butuh iman yang kuat. Amin. Butuh iman yang sehat, yang tumbuh. Yang tidak tergoncangkan. Supaya jangan ada iblis yang masuk mencuri firmanmu. Mencuri imanmu. Membunuh rohanimu. Dan membinasakan kita walaupun kita duduk di rumah Allah. Sebab itu dia adalah gembala kita. Amin. Yang menuntun kita.
Kita lihat terus ayatnya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Terus sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menergam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Tuhan katakan, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Saudara, jadi kita tidak disertai tongkat lagi, tetapi ada gembala yang menuntun kita. Kenapa kita disebut domba dan Tuhan sebagai gembala? Karena domba tidak punya kekuatan, domba tidak punya senjata, saudara. Dia hanya cuma datang di kawanan dan selalu minta tolong kepada gembalanya. Amin. Seperti kita hari ini, datang di kawanan rumah Tuhan, kita nggak punya senjata. Kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Kita tidak punya senjata sehingga kita tidak bisa menjatuhkan orang, tidak bisa memusuhi orang, tidak bisa memfitnah orang. Tidak boleh lagi kita berbuat jahat karena kita nggak punya senjata, saudara. Kecuali kalau punya senjata, saudara bisa bela diri. Punya senjata, saudara mungkin punya pisau. Oh, saya kalau ada orang mendadak datang rampok, saya bisa melawan. Belum tentu menang. Dan kemudian saudara emosi, saudara bisa tikam orang. Karena saudara punya senjata. Tapi kalau nggak punya senjata, hanya cuma memandang Tuhan aja, nggak bisa apa-apa. Seperti anak kecil yang mengandalkan papanya. Makanya Tuhan selalu berkata, jikalau kita tidak seperti anak kecil, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa kata-kata seperti itu? Saudara, karena memang kita membutuhkan Tuhan. Oh Pak, saya sekarang umur 40, saya sudah kuat sekali. Saya latihan ini. Kecil sekali kekuatan kita. Begitu sakit sedikit aja, saudara, sedikit aja. Mau kanker, mau apa saja, udah pontang-panting kita. Tuhan itu menguasai semuanya. Kalau saudara lihat langit, alam semesta yang luas, saudara, seakan-akan Tuhan tunjukkan, hanya aku ciptakan kamu di tempat debu ini loh, kecil. Bumi itu kayak debu, bayangin. Hanya untuk kamu di tengah-tengah debu itu masih ada debu lagi. Dan itu kita. Untuk kamu supaya tahu kebesaranku, ini loh, luasnya. Tapi kita tidak pernah memandang itu. Kerap kali kita merasa kita yang hebat, kita yang kuat. Lupa kita adalah domba yang tidak punya tanduk. Kita tidak punya apapun juga. Sebab itu mari saudara, kita kembali mengandalkan Tuhan. Sebelumnya saya ajak saudara untuk melihat di dalam kitab Mazmur pasal 23. Apa kata Daud? Dia merindukan seorang gembala karena dia adalah gembala. Tetapi dia punya cuma tongkat. Tuhan belum datang. Tapi dia cuma memberikan wujud, ya sabdanya, kekuatannya, saudara, keberaniannya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Jadi kita dituntun, saudara. Jadi bukan hanya dibaringkan, tapi dituntun juga oleh kebenaran, oleh karena namanya yang kudus, nama Yesus. Terus, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebab engkau pesertaku. Bentuknya apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita beda, sekarang gak ada gada, gak ada tongkat. Tapi Tuhan ada dalam diri kita. Amin. Sebab itu kita perjanjian baru anak-anak Tuhan hari ini. Kita harus lebih baik dari perjanjian lama. Kita harus lebih akrab dengan Tuhan. Kita gak usah bicara tentang apa yang kita punya. Tetapi apa yang ada di dalam diri kita. Amin. Apa yang kita punya suatu hari bisa hilang. Apa yang ada di dalam diri kita menyertai kita. Suatu hari kita pun akan dipanggil dengan semua apa yang kita ada di dalam tubuhnya. Bukan apa yang kita punya. Apa yang kita punya kita tinggalkan.
Tapi apa yang di dalam hati kita, itu yang Tuhan bawa juga. Sebab itu kita bicara tentang hati. Hati itu adalah ruang maha kudus kita. Kita tidak ada tempat ini tempat kudus. Gereja itu tempat kudus. Rumahmu, kamarmu menjadi tempat yang kudus. Kenapa kok bisa menjadi tempat kudus, Pak? Karena hatimu adalah ruang maha kudus. Di mana Allah masuk dalam dirimu. Amin. Ketika seseorang di zaman dahulu untuk masuk ke ruang maha kudus, itu hanya 1 tahun 1 kali, hanya para kepala imam-imam besar 1 orang saja. Dipilih, kemudian dia masuk memercikan darah itu. Baru dia boleh masuk. Tetapi waktu Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah menyelamatkan kita. Menghapus kutuk dan dosa kita. Tapi bukan hanya menyelamatkan, tapi membuka hati kita supaya menjadi ruang maha kudus. Sebab itu bait Allah diizinkan untuk dibongkar. Bait Allah diizinkan untuk diruntuhkan. Saudara, tidak ada lagi ruang maha kudus. Tidak ada lagi tempat kudus. Yang ada adalah ruang maha kudus hatimu. Sehingga ketika engkau pulang ke rumah, di situ menjadi tempat yang kudus. Sehingga kau datang di gereja, itu tempat yang kudus. Kemanapun kau berjalan, tempat itu adalah tempat yang kudus. Amin. Makanya dikatakan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kenapa menyerahkan nyawanya? Untuk membuka ruang maha kudus ini. Jikalau waktu Yesus mati, pada saat Yesus mati, saudara, darah itu mengalir, tirainya terbelah jadi 2. Terbukalah semua. Zaman dahulu orang datang kepada saya, Pak, Yesus mati kita diselamatkan. Tirai terbelah jadi 2. Jadi imamat sudah tidak berlaku. Iya, para imam sana nggak berlaku. Tapi kita menjadi imamat rajani. Kita tidak perlu lagi ke Israel, ke bait Allah lagi. Tapi kita adalah imam-imam itu sendiri. Amin. Dan kemudian kita bisa masuk di ruang maha kudus. Sebab itu saudara, di mana ruang maha kudus? Di dalam hatimu. Itu ruang maha kudus. Jangan sampai saudara kecewa. Jangan sampai saudara sakit hati. Jangan sampai saudara punya kepahitan, dendam, tersinggung, amarah. Itu merusak. Karena ruang kudus tidak bisa masuk seperti itu. Tapi saya manusia berdosa, Bapak. Saya bisa marah. Semua orang bisa. Sehingga Tuhan gak kasih batas. Jikalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Oh, kalau gitu aku marahnya mulai jam 1 pagi sampai jam 23 malam. Tidak, saudara. Itu bukan batas waktu. Tapi Tuhan berkata, jangan berlama-lama. Manusia bisa marah, tapi jangan sampai itu tinggal di dalam hati kita. Amin. Jangan sampai kita kecewa, stres, depresi. Wah, ada banyak musuh. Tuhan, aku mesti balas dendam. Tidak ada. Saudara, hati kita tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Tidak ada kejahatan, yang ada adalah kebaikan. Sehingga janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Kalau kita membalas kejahatan, aku gak jahat, tapi dia jahat. Aku mesti balas, berarti kamu ada kejahatan di dalam dirimu. Buat apa ada doa Bapa kami? Jauhkanlah kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari si jahat. Amin. Sebab itu kita harus lepaskan, tidak ada. Karena yang di dalam hati kita harus kebaikan. Makanya kasihlah musuhmu, sangat berat. Makanya diizinkan ada musuh. Supaya kita sadar, saudara, bahwa ini adalah ruang maha kudus. Aku gak mampu. Ruang maha kudus yang memiliki hati kita itu Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan Daud, saudara, walaupun dalam malam maut, aku tidak takut sebab tongkat dan gadamu yang menyertai aku. Terus kita lihat terus, apa? Apakah Daud gak punya musuh? Punya. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Itulah saudara, hari ini. Di hadapan lawanku. Jadi ada musuh? Gak ada. Tapi Tuhan ngasih makanan, firman, damai, kekuatan. Saudara, karena kita masuk di pintu Tuhan.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Maka Tuhan katakan kan, mempunyai hidup dan berkelimpahan. Apa yang berkelimpahan? Ini mengurapi pialaku penuh melimpah. Kenapa melimpah? Kita lihat ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah menikmati. Sebab itu kita harus tahu, jangan lupa hal yang pertama, nikmati Tuhan. Amin. Menikmati Tuhan. Jangan menikmati masalah. Jangan sampai menikmati musuh-musuh. Aduh, sakit aku Pak. Ada musuh, tapi tetap Daud menikmatinya. Hidangan. Amin. Kebajikan dan kemurahan selalu menyertai aku seumur hidupku. Jadi tidak ada kejahatan, tidak ada kekikiran. Saudara, yang ada kebajikan, yang ada kemurahan. Siapa yang bermurah hati, dia akan mendapatkan kemurahan. Berbahagialah mereka. Sama dengan kayak tabur tuai. Kalau engkau berbuat baik, siapa yang akan memusuhi kita? Walaupun kalau, tapi ada Pak, saya baik terus. Tapi musuh terus. Tuhan akan mendamaikan kita dengan musuh kita. Kalau kita baik. Tapi sepanjang tahun aku gak didamaikan terus. Contohnya Daud sama Saul. Bagaimana Daud dimusuhi Saul, dia tetap baik. Dimusuhi tetap baik. Sampai suatu hari Saul ingin membunuh berulang-ulang kali. Daud lolos. Tetapi ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukannya. Saudara, dia tidak melakukannya. Karena dia tahu hanya kebaikan yang ada. Tapi di musuh. Harusnya mesti dibalas musuh, tidak. Didamaikan? Enggak. Daud berusaha damai tapi enggak bisa. Kenapa Tuhan tidak damaikan? Karena Saul sudah ditinggalkan roh Allah. Dan roh jahat masuk. Saudara, roh jahat masuk. Jadi kalau orang baik pasti ada roh Tuhan. Kalau orang jahat walaupun di gereja, walaupun memuji Tuhan, maaf saudara. Berarti dia ada roh jahatnya. Jadi kita mesti buang semuanya itu. Amin. Buang semuanya. Tapi kok gak didamaikan Pak? Firman Tuhan berkata damai. Tuhan punya musuh enggak? Iblis. Apakah Tuhan berkata, Iblis, aku murah hati baik sama kamu. Ya tetap Tuhan baik murah hati. Tetapi Tuhan berkata kita damai ya. Enggak ada. Kalau iblis datang apakah Tuhan? Saudara, Tuhan berkata, hei Frankie, iblis itu mengganggu kamu. Sekarang aku damaikan kamu dengan iblis. Gak ada saudara. Tuhan ngomong lawan dengan imanmu. Katakan amin dulu. Supaya kita jangan membalas kejahatan. Tetap baik. Walaupun dia tidak pernah berdamai dengan kita. Kalau orang itu salah sama kita, Tuhan bisa damaikan. Tapi kalau orang itu salah sama Tuhan, siapa yang bisa damaikan? Sebab itu menikmati saudara. Di rumah Tuhan seumur hidupku. Hari ini mari ke rumah Tuhan, nikmati hidangan Tuhan. Amin. Jangan di rumah Tuhan saudara, waduh menikmati suasananya, menikmati apanya. Nikmati hidangan dari Tuhan. Kebajikan kemurahan menyertai kita. Apa yang membawa kita ketemu sama Tuhan suatu hari? Saya Tuhan seorang hamba Tuhan. Saya punya mujizat mengusir setan, melakukan mujizat, bernubuat dan sebagainya. Saya punya jemaat banyak, gereja pelayanan saya banyak sekali. Tapi Tuhan berkata, bukan orang perserutuan Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi orang melakukan kehendak Bapakku. Loh, aku sudah melakukan mujizat. Hai, hanyalah engkau segala pembuat kejahatan. Jadi bukan karunia-Nya yang dibawa, yang membuat dia sampai ke surga. Tapi titelnya di belakang, baik atau jahat. Masih belum tangkap, gak apa-apa. Saya kasih lebih nangkep lagi. Saya seorang hamba Tuhan ini. Melakukan semua pelayanan semuanya. Titelnya mungkin ya insinyur, master teologi, doktor, ketua sinode, apalagi saudara. Pokoknya semualah, hebat lah. Itu cuma di bumi, gak bisa dibawa di surga.
Yang bisa dibawa di surga di belakang titel yang Tuhan beri. Hai hambaku yang baik. Betul nggak saudara? Tapi kalau saya punya titel pendeta hamba Tuhan, ditambah Tuhan tambah satu titel aja. Jahat. Nggak masuk. Halo? Amin? Nggak masuk. Jadi apapun yang kita punya jabatan hari ini, punya kekuatan. Kalau titel satu nggak ada di belakang, baik, sulit. Tapi saudara jangan gambarkan ada pelajaran tentang kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tapi iman. Saya mau beritahu bahwa ketika kita punya iman, iman harus ditambahi dengan sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh dengan kebaikan. Jadi kita tidak bicara kebaikan tanpa iman. Tapi iman supaya yang kita punya supaya jangan mati harus ada perbuatannya. Punya iman kalau mati gak ada gunanya. Sehingga Tuhan katakan buah roh. Saudara, salah satunya kebaikan. Berarti sudah percaya Tuhan dong. Sehingga harus ada kebaikannya. Jadi apapun yang kita punya, saudara mau jemaat, mau pengusaha, hai pengusaha yang baik. Hai jemaat yang baik. Saudara, hai pendeta jahat. Waduh, celaka saudara. Walaupun kita punya titel yang hebat. Walaupun karunia khotbahnya hebat. Saya tidak teruskan ini terus ya. Saya mulai bagian yang kedua saja. Saya akan masuk nanti. Kita lihat dulu Roma 13 ayat 10. Roma 13 ayat 10. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih saudara tidak berbuat jahat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tidak ada kejahatan lagi. Di rumah Tuhan, saudara, hampir kebaikan itu sedikit. Kemurahan itu sedikit. Padahal kita harus menikmatinya. Tapi yang ada di rumah Tuhan banyak kejahatan. Oh, kami tidak berjual beli seperti di bait Allah. Tetapi sebenarnya kejahatan itu tersembunyi di hati kita. Manusia lihat rupa, tapi Tuhan lihat hati. Kita bisa tersenyum, tapi Tuhan lihat hati kita. Kita bisa menipu manusia, tapi tidak bisa menipu Tuhan. Jangan berusaha untuk menipu manusia terus. Karena Tuhan tahu hati kita. Berusahalah untuk jujur. Tapi kalau saya marah Pak, masa jujur? Ya jangan marah loh saudara. Benar saudara. Siapa yang suruh kalau saya marah, saya mesti jujur Pak? Ya gak bisa. Ya jangan marah, mesti dilawan. Saya juga bisa marah tapi ngelawan. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10. Di rumah Tuhan ada makanan, kebajikan, kemurahan. Ruang Maha Kudus dalam hidup kita saudara. Di rumah Tuhan itu sumber, segala sumber ada di depan kita. Tapi kita tidak mengandalkan Tuhan. Ini yang celaka. Bayangkan saya pergi ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan loh, ada Tuhannya di situ. Sumber kehidupan, sumber mujizat, sumber segala sumber. Tapi saya di rumah Tuhan. Saya cari orang saja. Saya cari musuh. Saya cari mangsa, saudara. Saya cari orang yang bisa saya tipu. Saya cari orang yang bisa menolong saya. Saya cari orang yang bisa saya ajak kerja sama. Bayangkan di rumah Tuhan. Di depannya ada sumber yang siap menolong. Tapi kita mengacukannya. Kita mencari yang lain. Bukankah itu namanya meremehkan Tuhan? Bahkan termasuk seorang pendeta juga. Khotbahnya sama tapi setiap hari ketemu orang. Maaf Pak, kita butuh bantuan Pak. Wow saudara, walaupun ngomongnya halus tetap artinya mengandalkan siapa? Di rumah Tuhan. Sama dengan di sini ada kelimpahan firman pertolongan. Saudara tidak ngambilnya. Saudara cuma mengambil di tempat lain. Sebab itu kita baca dulu Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 10. Itu satu kesalahan yang tidak kita sadari. Dan itu terus menerus terjadi di gereja. Dan akhirnya kita baru sadar waktu di surga. Waduh salahnya banyak. Bukan karena tidak ke gereja.
Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus dan di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sampai di sini dulu. Terkutuklah. Loh, itu kan perjanjian lama, Pak. Yesus waktu mati di kayu salib, Pak Pendeta, dia mengatakan waktu dia mati semua kutuk, semua dosa sudah dihapus, tidak ada lagi kutuk. Jadi nggak perlu bicara kutuk lagi. Saya mau kasih tahu, setelah kita percaya Tuhan, kutuk bebas, kutuk nenek moyang. Waktu Tuhan berkata terkutuklah tanah, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia mulai mengutuk juga. Waktu Kain juga membunuh Habel, terus kutuk itu muncul. Waktu Yesus mati, semua kutuk hilang. Nenek moyang semua yang Tuhan sabdakan waktu manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita bebas, saudara. Tetapi sekarang saya datang di gereja. Terus saya punya masalah. Saya pergi ke dukun. Saya pergi ke peramal. Saya mencari pesugihan ke tuyul-tuyul. Oh enggak, Pak, kutuk sudah dibebaskan. Bapak tidak dikutuk. Kesalahan kecil. Siapa ngomong kesalahan kecil? Mengabdi kepada setan, kepada saudara. Kutuk itu bukan dari kutuk yang lama. Kita yang menjatuhkan diri kita sendiri. Kutuk yang lama sudah hilang, tapi kita membuat sendiri. Amin. Bahkan Korintus mengatakan terkutuklah jikalau kita tidak mengasihi Tuhan. Berarti kita mengasihi dunia, saudara. Sama terkutuklah kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Ayo di gereja, sumber berkatnya begitu banyak sampai kita ngomong berkat terus mujizat berkat. Karena kita kekeringan di dalam hati kita, sehingga kita haus mujizat, haus berkat. Saudara, jangan-jangan karena kita mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita lihat ayat terus. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sampai di sini dulu. Ketika Tuhan memberikan saya kedudukan, ketika Tuhan memberikan saya harta, ketika Tuhan memberikan saya keluarga, ketika Tuhan memberikan saya jabatan, ketika Tuhan memberikan saya begitu banyak hal, apa yang kita terima itu ujian, Bapak Ibu. Tuh, saya punya uang banyak, saya gak mau kalah sama orang lain. Kalau dia buat begitu, aku bisa buat, aku punya uang. Dia gak mengandalkan Tuhan lagi. Waktu dia diberkati, sebelum berkati, Tuhan tolong saya. Waktu diberkati, aku punya uang, mau apa aja. Itu ujian. Waktu diberi uang, apakah hatimu tetap mengandalkan Tuhan? Ataukah hartamu, kedudukanmu, jabatanmu, itu yang kamu andalkan? Amin. Jangan main-main, saudara. Saya juga takut. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya juga heran kenapa dalam usia seperti ini Tuhan suruh saya bersaing. Ya bukan bersaing lah. Membangun gereja Tuhan yang usia seperti ini. Ngadepin dunia seperti ini. Mereka yang gemerlap, mereka yang punya kekuatan banyak. Saya ada, tapi jauh dibandingkan mereka. Karena saya selalu berlindung kepada Tuhan. Seperti saya Daud menghadapi Goliat, seperti saya Daud menghadapi Saul. Tetapi di akhir, saya hanya menyerah kepada Tuhan. Tuhan suruh apa saya lakukan. Karena dia ada di dalam diri saya. Hati saya ruang Maha Kudus. Kalau ada sesuatu, kesombongan, keuangan, apapun harta, saya meninggikan diri saya. Ini bukan ruang Maha Kudus. Ruang kesombongan, ruang kekecewaan, ruang ambisi, ruang amarah. Kita lihat ayat selanjutnya yang terakhir itu. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Walaupun tahun ini banyak orang berkata, jangan takut diberkati. Saya katakan tahun ini sebenarnya tahun kering. Banyak masalah yang kita tidak hadapin. Loh Bapak kok salah? Tetapi Tuhan katakan, saudara, dia tetap akan tumbuh. Walaupun tetap daunnya hijau, walaupun diterik.
Jadi dunia tidak baik. Dunia tidak ada yang baik. Tetapi kita baik-baik saja. Selama Tuhan ada dalam hidup kita, ruang kudus ini. Amin. Kita tidak bisa berkata, oh jangan takut Bapak Ibu, ekonomi akan maju, saya doakan. Berarti saudara bergantung kepada ekonomi. Saudara tidak bergantung dengan Tuhan. Walaupun di dunia ini kata gonjang ganjing, nubuatannya gonjang ganjing gak bagus. Tapi saudara bergantung kepada Tuhan, itu jauh lebih bagus. Mari kita pakai berdiri, kita baca ayat selanjutnya yang terakhir. Ayat yang ke-10, Yeremia 10. 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dia menguji hati. Saya berjumpa dengan teman saya lama. Dia punya rumah begitu banyak di luar negeri. Saya tidak bisa memberitahu alamatnya. Saya takut nanti saudara telepon dia. Dia masih muda, uangnya banyak. Suatu hari dia divonis kanker ginjal, masih muda, uang begitu banyak. Dia datang ke Tuhan. Apa artinya harta ini? Masa mudaku. Tuhan berkata, kamu andalkan masa mudamu. Kamu yakin dengan mudah kamu tidak mati. Kamu andalkan kekayaanmu, hartamu bisa menolong kamu. Sekarang kamu kena sakit, kamu takut mati. Ya. Kalau takut mati karena kamu sudah kaya. Gak bisa jawab. Kamu takut ketemu aku? Ya. Kamu takut ketemu aku karena kamu ada kesalahan dalam hatimu yang kamu gak tahu. Orang yang takut ketemu Tuhan, itu pasti ada kesalahan dalam hatinya. Kalau setiap hari saudara berdoa, Tuhan, jumpai aku ingin berjumpa dengan kamu. Pasti kita gak nyimpan hal yang buruk. Misalnya atau adapun kita mesti buang, beresin cepat-cepat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa hari ini. Bapa kami dalam surga, Kau mengurapi setiap umat-Mu di tempat ini. Engkau menyucikan setiap kami semua di tempat ini. Biar setiap kami Tuhan mendapatkan makanan, menikmati di rumah-Mu, kebajikan, kemurahan, belaka yang mengikuti aku. Seumur hidupku aku mau diam di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau adalah gembalaku yang telah menyerahkan nyawanya bagi aku. Tuhan, Engkau menyerahkan nyawa menyelamatkan aku. Dan Engkau juga membuka hatiku menjadi ruang Maha Kudus. Sebab itu aku tahu di mana tempat yang kudus. Yaitu dimanapun aku berada, tempat itu tempat kudus. Bersihkan hati kami Tuhan dari segala kejahatan. Biar hanya ada kebajikan, kebaikan, kemurahan Tuhan. Kau mengurapi kami semuanya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau menerima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami. Sampai kepada anak cucu kami. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya, Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup.
Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang menjemput kita. Mereka yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Best church. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku. Dia bukaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu, dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara.